Di tengah gemerlap dunia yang penuh dengan standar kesempurnaan, kita sering lupa bahwa cinta sejati bukanlah tentang menemukan pasangan yang sempurna, melainkan tentang saling menerima dalam ketidaksempurnaan. Mari kita kembali ke lebih dari 1400 tahun yang lalu, ke masa di mana sang manusia terbaik, Rasulullah Muhammad, hidup bersama para istrinya. Kita akan menyelami satu sisi kehidupan rumah tangga beliau yang jarang dibicarakan, tentang bagaimana beliau menerima kekurangan sang istri dengan hati yang penuh cinta dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Rasulullah bersabda, seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai satu sifatnya, maka akan ada sifat lain yang ia sukai. Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini sederhana, tapi di baliknya ada pelajaran mendalam. Sebuah prinsip besar dalam membangun rumah tangga yang kokoh. Bayangkan, Rasulullah, manusia paling mulia yang dijamin masuk surga, yang perkataannya adalah kebenaran, pun menyadari bahwa seorang istri bukanlah malaikat tanpa celah. Ia punya sisi-sisi manusiawi, kadang ada hal yang kurang, kadang ada emosi, bahkan mungkin ada kesalahan. Tapi Rasulullah tidak pernah membesar-besarkan kekurangan itu. Beliau menyeimbangkannya dengan mengingat kelebihan-kelebihan yang lain. Mari kita ambil satu contoh, Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai oleh Nabi. Ia dikenal cerdas, kritis, dan penuh semangat. Tapi ia juga manusia. Ada kalanya ia cemburu, ada kalanya ia berbicara agak keras, bahkan pernah memecahkan mangkuk makanan karena cemburu. Apa reaksi Nabi? Beliau marah? Tidak. Beliau memukul? Tidak. Beliau merendahkan? Sama sekali tidak. Beliau hanya tersenyum dan berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Ibu kalian sedang cemburu." Masya Allah, lihatlah betapa indahnya cara Nabi memandang kekurangan. Coba kita bayangkan, jika semua suami di dunia ini meniru akhlak Rasulullah, berapa banyak rumah tangga yang akan terselamatkan, berapa banyak istri yang akan merasa dihargai dan dicintai, meskipun ia tahu bahwa dirinya belum sempurna, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna, tidak suami, tidak istri. Tapi seringkali kita tergoda untuk hanya melihat kekurangan pasangan. Kita lupa melihat kebaikan-kebaikannya. Kita lupa bagaimana ia setia mendampingi saat susah, bagaimana ia merawat rumah, mengurus anak, memasakkan makanan, mendoakan kita dalam diam. Rasulullah tidak pernah mencari-cari kesalahan istrinya. Beliau justru mencari-cari alasan untuk tetap mencintainya. Karena itulah cinta sejati. Beliau tahu bahwa rumah tangga adalah tempat untuk saling melengkapi, bukan saling menuntut kesempurnaan. Sebagian orang berkata, "Aku tidak tahan dengan sikap istriku, dia begini, dia begitu." Tapi Rasulullah mengajarkan, lihatlah satu sisi yang kurang, lalu lihat sisi lain yang lebih. Karena pasangan kita bukan satu dimensi. Ia adalah manusia yang utuh, penuh warna. Dalam kehidupan kita hari ini, saat media sosial memamerkan pasangan-pasangan sempurna, kita bisa tergoda membandingkan rumah tangga kita. Padahal Rasulullah sendiri yang paling sempurna akhlaknya, hidup dalam rumah yang sederhana, penuh kesabaran dan cinta yang nyata. Cinta itu bukan sekadar kata-kata manis, tapi bagaimana kita menerima satu sama lain dalam keadaan apapun. Seperti Nabi yang menerima istrinya dengan segala sisi baik dan buruknya. Itulah cinta yang mendidik jiwa. Sahabatku, jika kamu seorang suami, belajarlah dari Rasulullah. Terimalah istrimu apa adanya. Dukunglah dia, tuntun dia, dan ingatlah, jika kamu melihat satu hal yang tidak kau sukai padanya, carilah banyak hal lain yang patut kau syukuri.
karena sejatinya rumah tangga bukanlah tentang siapa yang sempurna, tapi tentang siapa yang mau belajar saling mencintai dalam kekurangan masing-masing. Semoga kita semua bisa menjadi suami yang mengikuti teladan Rasulullah.